Kalau kita ngomongin tadi Pak, kemajuan teknologi UPS, selain dari sisi modularnya, simple maintenance-nya gitu ya Pak ya, ada kemajuan apa lagi Pak yang perlu kita ketahui nih di UPS? Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Oke, jadi UPS sekarang semuanya kan sudah mengadop teknologi digital signal processing ya untuk kontrolnya, sehingga sangat presisi dalam hal menggenerate power. Ya. Kemudian selain itu ya teknologi ya zaman dulu tahun 2000 seperti ya sekitar tahun 2000 itu rectifier itu yang membangkitkan DC, AC ke DC. Ya AC to DC itu akan membangkitkan harmoni yang sangat tinggi. Ya sekarang ini teknologinya itu sudah menggunakan rectifier IGBT ya, atau insulated gate bipolar transistor. Oke. Ya. Demikian juga untuk di sisi di inverternya itu sendiri. Ya. Kemudian selain teknologi moduler yang sudah dijelaskan oleh Pak Minto, ya, di mana memiliki fleksibilitas yang tinggi, ya. Kemudian ada yang istilahnya itu pay as you grow. Jadi ya customer itu tidak perlu membeli dulu, misalnya dia kebutuhan di day end-nya itu 1 mega atau 5 mega. Mungkin di awal dia nggak perlu dulu membeli 5 mega, mungkin beli dulu 1 mega. Nah, gitu kan. Dan kemudian adalah teknologi yang saat ini ada adalah memiliki fitur yang mendorong suatu sistem UPS itu untuk menuju titik operasi yang se-efisien mungkin, efisiensi yang maksimal. Ya, jadi teknologi yang itu ya mungkin lebih dikenal dengan teknologi extra VFI ya. Jadi dengan mengukur kebutuhan daya listrik yang saat itu ada, sehingga modul-modul yang sebenarnya tidak dibutuhkan dapat dibikin sleep mode. Okay. Ya. Nah, mungkin perlu saya sampaikan, diketahui mungkin para pendengar belum pernah tahu ya. Jadi suatu UPS itu bekerja pada kondisi efisiensi maksimal itu adalah di beban 50%. Ya. Nah, makanya itu smart mode ini dia akan mengurangi ya modul, misalnya pada day one bebannya hanya 20%. Maka dia akan mengurangi beban modul-modul yang ada sehingga modul yang tersisa itu bekerja maksimal di 50%. Sehingga total efisiensinya itu akan maksimal. Gitu. Kemudian teknologi yang baru atau dari sisi energy storage ya, di baterai ya. Nah, saat ini data center sudah banyak mulai mengimplementasi baterai dengan lithium baterai. Ya, lithium baterai memiliki keuntungan antara spesial kecil ya dibandingkan dengan teknologi lama yang VRLA atau valve regulated lead acid. Ya. Itu ya misalnya untuk kapasitas 100 kWh misalnya, maka jika menggunakan lithium maka space-nya itu akan berkurang menjadi 30% ya dibandingkan dengan VRLA. Kemudian suhu operasional dari VRLA itu juga tinggi. Ya, dimana mungkin sebelumnya saya belum menjelaskan untuk baterai yang teknologi lama atau VRLA tadi dibutuhkan suhu yang dingin 25 ya, maksimum di bawah 25 derajat untuk supaya lifetime dari baterai itu maksimal. Ya. Kemudian, nah selain itu di antara teknologi VRLA dan lithium di tengah-tengahnya sebenarnya ada lagi teknologi yang baru namanya pure lead. Ya, teknologi pure lead itu ya bagi yang tidak mau menggunakan lithium, ya ada pilihan sekarang namanya pure lead. Ya, pure lead itu desain lifetime-nya bisa mendekati lithium, bahkan melebihi ya. Desain lifetime-nya bisa 15 tahun dan bisa berfungsi di suhu yang lebih tinggi.
Ya, sampai 27 derajat dia masih oke. Ya. Kemudian hal penting adalah standby current-nya itu. Jadi pada saat floating, arus pengisiannya itu arus yang untuk memaintain baterai penuh itu adalah sangat kecil. Ya. Dengan sendirinya jika arus yang memaintain itu kecil, maka daya yang dipakai akan lebih kecil dan secara total akan menjadi lebih efisien. Oke. Seperti itu. Oke, banyak sekali ya kemajuan dari zaman dulu sampai sekarang, dari sisi efisiensinya, dari sisi size-nya ya Pak ya, dari sisi kemudahan maintenance-nya. Ternyata UPS ini salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat gitu ya Ya, Pak ya. Cuma dibandingin satu sih sama handphone ngasih kalah sih. Oke. Handphone itu setengah tahun sekali udah keluar model. UPS belum ada yang kecil Belum kayak ada. handphone ya, masih gede ya boxnya ya. Jadi Mungkin tetap saya aja. tambahkan juga ya tadi untuk efisiensi saat ini memang 97,4%, tapi saya prediksi mungkin beberapa tahun lagi 98% itu udah umum gitu. Oke. Karena ada teknologi baru yang menggantikan IGBT itu. Ya, tapi itu tahap itu masih langka, Masih riset. ya langka dan mahal, dan kehandalannya masih belum teruji. setinggi dan sehandal dari IGBT. Oke. Nah, kemudian saya akan kembali lagi ke Pak Agus nih Pak. Kalau dari PLN, apa sih Pak strateginya untuk meningkatkan kapasitas daya listrik nih Pak, dari segi power quality-nya, reliability-nya, dan efisiensi untuk memenuhi kebutuhan listrik utamanya untuk klien-klien data center yang terus meningkat. Mungkin bisa dibandingkan nih Pak antara yang di pusat kota-kota besar dengan yang daerah-daerah kecil gitu. Ya mungkin yang pertama ini Bu dari sisi ya penyediaan ya kapasitas dulu ya, sisi pembangkit. Kemudian setelah itu ya ketersediaan di sisi gardu-gardu ya seperti itu untuk mensupport. Ya jika udah tersedia dari sisi pembangkit gardu, ya selanjutnya adalah di sisi pendistribusian Bu. Seperti itu sih. Oke, baik. Nah, kemudian nih, pasti dari customer ini sedikit banyak akan ada problem nih Pak dengan PLN, dengan kualitas listriknya. Bagaimana sih Pak cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan PLN untuk memastikan pencapaian kebutuhan power quality, reliability, dan efisiensi tadi jika ada masalah? Iya, jadi ada aplikasi Bu ya di PLN yang emang jadi alat komunikasi utama antara pelanggan sama PLN, yaitu PLN Mobile namanya. Jadi di sana ya banyak fitur yang bisa dimanfaatkan oleh pelanggan maupun calon pelanggan. Baik mulai dari ya calon pelanggan mengajukan untuk pasang baru, tambah daya, juga terkait dengan ya masalah-masalah yang ada ya setelah menjadi pelanggan, termasuk juga pembayaran bulanan billing. Di sana sudah terakomodir Bu. Seperti itu. Jadi sudah ada layanan digital ya Pak ya? Layanan digital. Jadi untuk tindak lanjutnya pun ya kami ada SLA sendiri. Artinya setiap ada keluhan atau masukan itu argonya langsung jalan Bu. Jadi langsung tercatat di sistem. Jadi dari pusat langsung mendistribusikan ini dari pelanggan untuk direspon untuk area yang mana, itu langsung terdistribusi dan argonya langsung jalan. Jadi kami yang di tingkat operasional langsung terpantau. Jadi ada SLA sendiri, semisal untuk keluhan, gangguan, itu langsung tercatat responnya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Jadi dari sisi ya pelanggan ya harapannya bisa tersedia layanan yang lebih baik sih Bu dengan PLN Mobile itu. Seperti itu. Baik. Nah ini Pak Minto sebagai orang IDE Pro nih Pak, sudah ada layanan seperti ini dari PLN. Bagaimana tanggapan dari member-member IDE Pro nih Pak dengan kemudahan ini? Masih bagus ya dengan adanya gitu, berarti dengan adanya tadi kan udah punya SLA juga, tapi begitu ada ini berapa lama dan sebagainya itu ya sekarang udah lebih bagus dan respon dengan adanya digitalisasi dan sebagainya itu lebih menggampangkan dan memudahkan komunikasi itu. Jadi akan responnya juga akan cepat juga sih dengan adanya aplikasi. Dan kita juga bisa terukur gitu. Betul. Dari sisi Bapak juga, dari sisi pelanggan juga akan bisa terukur
nanti performanya gimana nih PLN itu bisa dilihat sih dengan adanya komplain misalnya mati responnya berapa lama dan sebagainya, sama-sama punya data gitu, nggak bisa blame aja wah lama nih berapa lama, itu masing-masing punya catatan, itu akan lebih bagus gitu komunikasinya. Oke. Itu aja sih, sekarang udah bagus komunikasi. Oke. Gimana Pak Cipta? Apakah ada opini juga untuk ini? Ya berarti kita juga mungkin ada aplikasi kita bisa mengontrol ya pemakaian gitu. Jadi kita bisa tahu pemakaian. Ya, mungkin bisa untuk ngisi pulsa juga Pak gitu. Ya bisa Pak, bisa termasuk untuk pembelian pulsa, terus melihat pemakaian ya, baik itu sebagai pelanggan yang prabayar atau pasca bayar, itu historikalnya bisa dilihat Pak. Oh, oke. Seperti itu, langsung dari gadget ya. Oke, jadi sekarang semuanya sudah lebih accountable, lebih transparan, layanan juga lebih satset gitu ya Pak ya dari PLN ya. Insya Allah. Oke. Nah, kita sekarang mau ngomongin, tadi kita sudah ngomongin UPS. Gimana dengan teknologi genset nih Pak? Apa sih Pak parameter utama bagi operator nih untuk pemilihan genset? Ya, genset sebetulnya kan ada kalau genset unitnya itu sama ya. Cuma yang penting di sini adalah masalah teknologi fuelnya, supply untuk bahan-bahan bakarnya gitu ya. Emang teknologi yang lama adalah masih menggunakan solar, dan kemudian juga ada peraturan dari nggak salah kalau PUPR itu mesti bisa pakai B30 itu biodiesel 30, dan itu udah diwajibkan. Jadi kalau tidak bisa genset itu menggunakan B30, itu berarti pada saat SLA atau melakukan uji layak itu nggak dikasih. Jadi itu salah satu untuk mengurangi lah kalau nggak salah sih carbon carbon footprintnya dan sebagainya. Yang kedua juga ada teknologi gas, pakai gas. Nah cuma masalahnya sekarang gas itu kadang-kadang kita tidak mendapatkan sumbernya gitu gasnya. Jadi itu yang jadi kendala, itu masalah satu itu gasnya. Jadi kalau gas itu sebetulnya lebih baik untuk carbon footprintnya dibandingkan dengan solar. Cuma masalahnya itu kendala ini adalah dari penyuplai solar gasnya itu masih belum ini. Tapi kalau dengan adanya tadi dengan menggunakan solar atau menggunakan gas itu bisa dilakukan running 24 jam. Oh gitu ya. Jadi kalau dengan adanya bisa namanya genset pakai gas itu dan sebagainya, nanti panas yang dikeluarkan dari radiator itu bisa dimanfaatkan untuk sistem pendinginan, mechanical coolingnya. Jadi tidak menggunakan listrik lagi, tapi menggunakan dari panas daripada radiator ini, kecuali hanya pompa dan sebagainya. Oke. Nah itu banyak manfaatnya. Kemudian kalau berdasarkan hitung-hitungan white paper itu PUE bisa 1,2. Wow. Ya, jadi ini luar kendalanya biasa. satu masalah pensuplai daripada gasnya. Itu Oke. agak susah lah, daerah tertentu emang nggak bisa. Yang kedua lagi mungkin udah teknologi yang udah ada adalah menggunakan hidrogen. Nah hidrogen itu adalah teknologi yang terbaru yang sampai saat ini dengan menggunakan hidrogen itu untuk carbon footprintnya itu zero footprint, zero carbon CO2. Nah itu juga lagi dikembangkan, sampai sekarang juga saya akan memantau terus pemakaian itu. Kalau mudah-mudahan bisa di-applicable dan sebagainya, ya akan bisa dimanfaatkan untuk ke situ sih. Oke. Itu sih masalah gensetnya gitu. Oke. Jadi kalau yang paling reliable pakai gas ya Pak ya, karena Pakai dengan lithium. Pakai hidrogen. pakai hidrogen. Tapi di Indonesia sudah ada belum Pak yang pakai hidrogen? Belum ada, masih pengembangan. Tapi kalau pakai gas sudah ada, cuma masalah supply gas. Nah, itu yang masih masalah. Oke. Jadi nggak bisa continue dan sebagainya, sama aja gitu, nggak ada Oke. itu aja sih sampai saat ini. Tapi daripada kita bicarakan sama pakai gas, ya udah kita langsung meningkat aja pakai hidrogen. Katanya si saluran pipanya untuk menyalurkan hidrogen itu bisa dipakai dengan penyaluran dari gas. Oke. Katanya itu informasi yang saya dapat update terakhir gitu Pak. Oke. Jadi itu aja sih, daripada kita solar langsung ke gas, kita langsung aja ke hidrogen. Oke, langsung loncat ya Pak ya. Iya. Itu udah ada sih, udah lagi dikembangkan. Oke. Oke, baik. Pak Cipta, apa tambahannya nih? Kalau dari saya, dari pengamatan saya, kalau genset di data center, ya, karena sekarang ini data center kan butuh daya yang besar ya, Iya. 4 mega, 5 mega itu udah biasa ya. Tapi yang saya amati adalah gensetnya yang tersedia itu kan untuk tegangan rendah itu kan
Ya saat ini mungkin 3 maksimal mega, 3 mega ya, 3 mega. Jadi yang ada saat ini adalah di apa namanya didistribusi jadinya. Jadi tidak atau bukan satu genset di paralel ya. Ya, memang salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas genset itu bisa, misalnya gensetnya di paralel. Tapi ada kelemahan di situ adalah dari sistem paralelnya itu. Jadi itu menjadi satu namanya single point of failure juga, karena jika kontrol dari Sinkronisasi. para sinkronisasi itu fail, ya maka genset walaupun genset itu running tapi tidak bisa supply listriknya Oh, oke. kan gitu. Nah, maka yang saat ini adalah mereka dipisah-pisah. Nah, misalnya satu genset misalnya 2,5 mega untuk supply UPS dan perangkatnya ya dibagi-bagi. Jadi yang saat ini saya amati itu. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Cipta. Nah, sekarang saya mau bergeser ngomongin aspek penting lain dalam pengelolaan kelistrikan data center yang mungkin dalam satu kampusnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan megawatt, yaitu dari sumber daya manusianya nih. Betul. Nah, mengelola infrastruktur daya data center dan operasinya otomatis kan memerlukan keterampilan khusus ya, Bapak-bapak ya. Apa sih tantangan utama dalam menemukan, melatih dan mempertahankan personil yang terkualifikasi dan memastikan berjalannya operasi sistem power data center dengan lancar nih? Silahkan Pak Minto nih, mungkin banyak unek-unek dari member ID Pro nih masalah ini nih. Ya emang sih yang pertama adalah kita sampai saat ini terus terang aja untuk bukan mungkin level mid ke atas ya, bukan level low teknisi dan sebagainya, itu sih mungkin masih gampang. Yang jadi masalah sekarang ada untuk level manajerial mid ke atas itu emang agak sulit, karena yang menentukan adalah sistem operasi lancar atau enggak adalah bukan dari segi itunya, tapi yang menentukan ada planning dari sisi itu mid ke atas itu manajemennya. Dan sekarang makanya ya kita keterbatasan lah masalah SDM, masalah level itu ya, makanya satu-satunya seperti sebelumnya saya bicarakan. Karena kalau dari segi pendidikan formal aja, itu kan pendidikan formal kan nggak ada namanya khusus data center kan nggak ada. Yang ada kan jurusan mechanical, listrik, industri, komputer dan sebagainya. Dan untuk masalah data center itu sebetulnya multidisiplin yang ada di situ. Jadi mau tidak mau itu harus belajar. Dan satu-satunya dapatnya gimana adalah ya satu emang dari orang itu sendiri emang mau, ada kemauan. Itu nomor satu penting. Baru kedua itu cari makanya suatu yang institusi yang bisa memberikan semua mengenai data center, pengoperasian lah, caranya gimana dan sebagainya. Sehingga dengan adanya gitu, dengan ketersediaannya SDM yang cukup banyak, otomatis nanti ya para pelanggan di grup ID Pro dan sebagainya itu nggak saling, ya terus terangnya sekarang itu saling ya tahulah, saya pindah ke sini, pindah ke A, pindah ke B, ke C, ya orangnya itu aja gitu. Jadi itu sih dari tantangan saya, itu dari SDM pendidikan non formal ya, artinya pendidikan khusus yang mengenai data center pengoperasian. Itu sih mesti itu. Oke. Pak Cipta setuju nggak nih Pak dengan Pak Minto nih, ada masalah besar di SDM data center? Ya, saya setuju sih. Jadi suatu data center kan selain dibutuhkan misalnya tenaga yang mempunyai keahlian, misalnya listrik, elektronik, ya, atau mechanical ya. Tentu saja selain itu kan dari sisi teknologi dibutuhkan juga itu kemampuan untuk pengetahuan mengenai topologi dari suatu data center itu sendiri. Ya. Selain itu ya mereka juga kemampuan untuk memanage, yaitu operasional, ya ada namanya operational sustainability itu. Jadi dari segi teknologi hingga manajemen itu tercakup semua.
Dan itu tidak didapat sama kuliah itu formal kuliah gitu. Oh, nggak ada. Nggak ada ya Nggak bapak-bapak ada ya. jurusan data center itu ya. Oke, oke. Nggak ada jurusan data center itu nggak ada. Nah, setahu saya nih Pak Minto dan Pak Cipta ini memiliki banyak micro kredensial atau sertifikasi profesional nih Pak di bidang data center. Boleh saya tahu Pak, apa sih bedanya micro kredensial ini dengan pendidikan formal di universitas, dan kenapa para profesional ini perlu mempertimbangkan untuk melakukan sertifikasi atau mengambil micro kredensial di bidang data center ini? Pak Cipta dulu mungkin. Oke, jadi ya balik lagi tadi. Jadi suatu data center kita membutuhkan multidisiplin ya, ilmu pengetahuan multidisiplin. Ya. Nah, kemudian yang saya bicarakan yang saya punya ya. Jadi yang saya punya itu adalah misalnya dari sisi uptime itu kan ya. Nah, di uptime itu kan mereka menjelaskan suatu topologi yang ada di data center ya. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat atau mendesain suatu data center berdasarkan topologi yang ada. Ya, dari situ ilmu yang ada di situ ya, ada listrik ya, elektro ya, mesin ya, dan mechanical dan elektronik gitu ya. Nah, makanya itu kita walaupun saya dari elektro kan ya, walaupun ya kita perlu karena kan itu pengetahuan itu tidak kita dapatkan di pendidikan dulu. Seperti itu. Oke. Pak Minto gimana Pak Minto? Apa nih bedanya Pak? Ya kalau dari saya sih emang pengalaman saya memang dari start awal ya, dari dapat sertifikasi itu dari bilangnya profesional itu dari awal sama sekali, dan memang pada saat saya mendapatkan itu juga ya agak surprise juga, karena memang saya tahu di situ juga saya backgroundnya di elektro, di situ juga jelas ada banyak macam lah multidisiplin ya. Balik lagi ya dengan adanya dari pendidikan formal itu nggak dapat. Jadi di situ itu mulai dari saya itu mesti tahu gitu, berarti ini harus ada peningkatan untuk disiplin-disiplin lain, dan kita harus mau belajar. Karena kalau enggak, itu nggak ada gunanya kita mengambil profesi untuk sebagai data center juga nggak ada. Yang penting itu makanya mau untuk belajar. Jadi istilahnya itu kalau orang itu katanya kalau lihat gelas itu jangan gelasnya penuh dulu baru diisi, jadi dikosongin dulu baru kita tuang supaya ilmu yang apa didapat itu bisa masuk dan kita merasakan manfaat daripada yang kita secara profesional untuk mendapatkan itu. Itu sih. Nah, oke, baik. Nah, sebelum saya tutup, saya mau minta key takeaways dong, key message-nya dari masing-masing bapak-bapak dari diskusi kita yang sudah sepanjang lebar ini nih. Mungkin saya bisa minta ke Pak Cipta dulu, Pak, apa nih key message-nya untuk pemirsa di rumah? Kalau dari kami, dari penyedia teknologi, ya kita siap ya untuk mendukung pengembangan dari suatu data center. Itu aja. Silakan Pak Suminto. Bisa key message-nya nih apa nih? Ya message-nya sih ya kita kalau dari saya ya untuk khususnya yang mau bikin data center ya jangan terkonsentrasi ke satu titik lah. Kita penyebaran itu kaitannya sama nanti pekerjanya itu bisa menyebar dan kita tidak konsentrasi ke satu titik. Itu aja sih. Mungkin ditujukan ke yang nanti akan mau bikin data center gitu. Okay. Jangan ke satu titik aja. Oke. Kok member ID Pro sendiri dong? ya biar ya nggak apa-apa. Saya juga harus jangan sampai ya biar tahulah, biar saya ada anggota Adipro juga Adipro yang lain juga biar tahulah, jangan ke konsentrasi ke satu titik lokasi aja, saja lokasi ya. aja. Okay. Nah, itu bisa pemerataan lah masalah tenaga kerja dan sebagainya, itu akan lebih bagus gitu. Itu aja sih. Oke, baik. Kalau dari Pak Agus, apakah ada key message tertentu Pak? Silakan. Key message ya secara pelayanan mungkin PLN siap gitu ya memenuhi kebutuhan baik pelanggan ataupun calon pelanggan, baik dari sisi kapasitas ataupun sisi yang lain tadi, power quality,
kemudian ya keandalan juga seperti itu. Mungkin itu Bu, Oke. key message dari Oke, jadi semua siap nih untuk membantu pertumbuhan industri data center ini. Nah, terima kasih pemirsa semua telah bergabung di podcast Nusantara hari ini. Semoga diskusi kami tentang tenaga listrik, kemudian tadi ya power quality, reliability, dan efisiensi. Kemudian kita juga mendiskusikan mengenai teknologi UPS dan juga tantangan sumber daya manusia di data center bisa memberikan wawasan yang berharga untuk Anda semua. Dan saya harap pemirsa semua bisa komen, like, dan subscribe untuk melihat menonton episode-episode podcast Nusantara yang lain. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Subinto sudah hadir di sini, Pak Cipta terima kasih banyak sudah hadir di podcast Nusantara, dan juga Pak Agus. Terima kasih Bapak-bapak. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan mengucapkan atau menyampaikan salam unity dulu ya Bapak-bapak ya. Mari kita semua menghadap ke kamera yang tengah. Kita ucapkan salam unity bersama-sama di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Salam unity. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih.